saya katakan bahwa ini bukan lagi target tapi sudah dapat dipastikan undang-undang perampasan aset paling lambat akan kita sahkan di rapat paripurna di bulan Desember tahun 2026. Yang pertama adalah laporan Komisi 3 DPR RI terhadap perkembangan penyusunan rancangan undang-undang tentang perampasan aset terkait dengan tindak pidana. 2. Laporan tim pengawas penyelenggaraan ibadah haji DPR RI tahun 2026 dilanjutkan dengan pengambilan keputusan. 3. Pendapat fraksi-fraksi terhadap rancangan undang-undang tentang perlindungan ketenaga kerjaan usul inisiatif Komisi 9 DPR RI dilanjutkan dengan pengambilan keputusan menjadi rancangan undang-undang usul DPR RI. 4. Pendapat fraksi-fraksi terhadap rancangan undang-undang tentang perubahan keempat atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan usul inisiatif Komisi 4 DPR RI dilanjutkan dengan pengambilan keputusan menjadi rancangan undang-undang usul DPR RI. 5. Pembicaraan tingkat 2 atau pengambilan keputusan terhadap rancangan undang-undang tentang pertanggungjawaban atas pelaksanaan APBN tahun anggaran 2025. 6. Tanggapan pemerintah terhadap pemandangan umum fraksi atas rancangan undang-undang tentang APBN tahun anggaran 2027 beserta nota keuangannya. 7. Laporan Badan Legislasi DPR RI terhadap perubahan kelima prolegnas rancangan undang-undang tahun 2025-2029 dan perubahan keempat prolegnas rancangan undang-undang prioritas tahun 2026 dilanjutkan dengan pengambilan keputusan. 8. Laporan Komisi 11 DPR RI terhadap hasil pembahasan uji coba kelayakan calon kepala eksekutif, pengawas, bursa mineral dan komoditas strategis, Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan periode 2026-2031 dilanjutkan dengan pengambilan keputusan. Apakah agenda rapat tersebut dapat disetujui? Setuju. Terima kasih. Yang terhormat para anggota Dewan dan hadirin yang kami muliakan. Marilah kita memasuki acara pertama rapat paripurna Dewan hari ini, yaitu laporan Komisi 3 DPR RI terhadap perkembangan penyusunan rancangan undang-undang tentang perampasan aset terkait dengan tindak pidana. Untuk itu kami persilakan kepada Ketua Komisi 3 DPR RI yang terhormat Saudara Dr. Habibur Rahman SH MH untuk menyampaikan laporan Komisi 3 DPR RI terhadap perkembangan penyusunan rancangan undang-undang tentang perampasan aset terkait dengan tindak pidana. Waktu kami persilakan. Hidup. Cek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang kami hormati pimpinan DPR RI, yang kami hormati rekan-rekan anggota DPR RI sekalian. Perkenankan saya menyampaikan laporan Ketua Komisi 3 DPR RI atas perkembangan penyusunan rancangan undang-undang tentang perampasan aset terkait dengan pidana. Ini biar nggak tegang pantun ya, pantun dulu. Pergi ke pasar membeli keset, agar tak jatuh diikat dengan tali.
segera sahkan undang-undang perampasan aset agar kerugian negara pulih kembali. Ya, rekan-rekan, yang pertama saya perlu menyampaikan kedudukan regulasi dan target penyelesaian. Saya katakan bahwa ini bukan lagi target, tapi sudah dapat dipastikan undang-undang perampasan aset paling lambat akan kita sahkan di rapat paripurna di bulan Desember tahun 2026. Ya, penyusunan RUU perampasan aset disahkan setelah kita kemarin ya mengesahkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang KUHP. Lalu selanjutnya kita segera mengesahkan Undang-Undang Perampasan Aset sehingga terjadilah yang namanya satu kesatuan sistem peradilan pidana terpadu atau Integrated Criminal Justice System. Ya, saya sampaikan kronologi penyusunan dan partisipasi publik. Sebelum sampai ke situ, saya perlu memberikan gambaran mengapa undang-undang perampasan aset ini relatif lebih memakan banyak waktu dalam pembentukannya dibanding undang-undang yang lain. Misalnya dengan KUHP atau dengan undang-undang Polri. Sebab undang-undang perampasan aset itu adalah undang-undang yang membahas sebuah konsep yang sama sekali baru. Belum ada undang-undang tentang perampasan aset yang sebelumnya yang kita miliki. Kalau KUHP kan sudah ada KUHP yang lama, kita tinggal kritisi KUHP yang lama, kita dapat pasal-pasal yang kita perbaiki. Begitu juga undang-undang Polri. Kalau undang-undang Polri bahkan hanya sekitar 8 pasal yang kita ganti. Kalau undang-undang perampasan aset ini benar-benar undang-undang yang sangat baru, konsepnya pun baru. Sehingga kita benar-benar memerlukan waktu untuk menyusunnya. Tapi bagaimanapun yang jelas Desember sudah selesai undang-undang ini. Nah, awalnya 16 September 2025 kami Komisi 3 memberikan penugasan kepada Badan Keahlian untuk membuat naskah akademik dan draft RUU. 15 Januari 2026 tim tersebut sudah menyampaikan ke kami dan itulah yang terus dibahas ya, dari 30 Maret sampai saat ini kita sudah membahas ya draft ya, dan dalam merumuskan draft tersebut kita sudah memanggil 50 orang narasumber. Hari ini ada 2 narasumber lagi sebetulnya, tapi mereka berhalangan karena khawatir situasi keamanan, padahal insya Allah nggak ada apa-apa. Tapi akan kita lanjutkan terus. Kemudian kami sudah melakukan kunjungan kerja ke 3 daerah. Ya, lalu kunjungan kerja masing-masing anggota Komisi 3, 46 anggota Komisi 3 ke masing-masing daerah pemilihan. Ya, ini berikutnya ada gambar slide. Bahkan kami terakhir kemarin mendapat pencerahan dan penguatan secara moral dari Ustadz Das'ad Latif dan rekan-rekan ya yang memberikan dukungan serius terhadap pengesahan undang-undang perampasan aset ini. Ya, permasalahan seputar perampasan aset terkait tindak pidana. Yang pertama adalah rendahnya pemulihan kerugian negara. Dari data yang kami dapat, mungkin paling besar ya kerugian negara yang kembali itu 20% dari kerugian yang real. Ya, dalam tindak pidana korupsi. Kemudian pengaturannya belum lengkap, cakupan aset juga terbatas, perkara terhambat dalam situasi tertentu, prosedurnya masih tidak jelas dan tata kelola belum optimal. Berikutnya, ini masih draft ya, dalam draft aset tindak pidana yang dapat dirampas yang pertama aset hasil tindak pidana. Yang kedua, aset yang merupakan alat atau sarana untuk melakukan tindak pidana. Kemudian aset yang merupakan barang temuan atau aset yang merupakan barang temuan yang diketahui berasal dari tindak pidana. Terakhir, aset pengganti kerugian dari timbulnya sebuah tindak pidana. Metode perampasan aset ya, yang sedang kita diskusikan saat ini ada 2, yaitu perampasan aset berdasarkan putusan pidana terhadap pelaku tindak pidana. Bahasa teorinya namanya in persona. Yang kedua, perampasan aset tanpa berdasarkan putusan pidana terhadap pelaku pidana atau in rem. Jadi di 2 konsep tersebut
kita akan kombinasikan. Berikutnya, keseimbangan antara kepentingan penegakan hukum dan perlindungan hak konstitusional warga atas harta benda. Ya, ada di pasal 1 ayat 3 bahwa yang menjamin tegaknya supremasi hukum, pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar 45, pasal 28D ayat 1, kepastian hukum yang adil dan berperlakuan yang sama di hadapan hukum, pasal 28G ayat 1, perlindungan diri keluarga, kehormatan, dan lain sebagainya. Komisi 3 berkomitmen menghasilkan kebijakan perampasan aset yang berkeadilan untuk memulihkan kerugian negara secara cermat. Sampai dengan Desember nanti, teman-teman, ya. Tahapan berikutnya adalah kita akan melakukan rapat kerja dengan pemerintah, lalu harmonisasi, pembahasan DIM, ya, pembahasan DIM lalu tim perumus, tim sinkronisasi, pengambilan keputusan tingkat pertama dan pengambilan keputusan tingkat kedua atau di paripurna yang dipastikan di bulan Desember tahun 2026. Komisi 3 berkomitmen untuk terus bekerja cepat dan tepat dalam upaya menghadirkan undang-undang yang efektif, berkeadilan, berkemanfaatan, terutama dalam menjawab kebutuhan publik secara responsif. Demikian laporan ini kami sampaikan. Terima kasih. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan kepada Ketua Komisi 3 DPR RI yang telah menyampaikan laporannya, dan kita berkomitmen untuk menyelesaikan rancangan undang-undang perampasan aset menjadi undang-undang. Tadi sudah disampaikan menurut kalender DPR RI paling lambat pada bulan Desember, tanggal 15 Desember 2026. Apakah dapat disetujui? Terima kasih.